Perhatian, perhatian. Perbuatan pelaku kejahatan pasti ada hukumannya. Jangan menyesal. Jangan menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sajang John 86 di belak-belakan di negeri hukum, bukannya mendalui, namun patut diduga pernyataan karena hukum tidak mengenal siapa. Equality before the law. Suatu pagi, syair klakson menampakkan dirinya menawan kebajikan. Dia lupa bahwa semesta sedang berkabung, meratapi keserakahan penghuni alam yang berakal sehat. Katanya, tak ada yang tahu di sudut komplek rumah nomor 7, seorang wanita parubaya terkapar lesu, diam membisu. Sedangkan pembunyi klakson melantunkan syair keserakahan karena telah mencuri kebahagiaan. Tangis wanita itu tak tertahankan. Dunia ini miskin akan keadilan. Keadilan. Karya Lena Latifah. Ditemukan mayat seorang wanita di aliran sungai Cisarua, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin 25 Oktober 2021. Mayat dengan kondisi memakai baju daster berwarna merah, marun, dan jilbab abu-abu itu ditemukan pertama kali oleh warga bernama Dede Iksan berusia 45 tahun. Saat membersihkan sampah di sungai, kondisi mayat tergeletak di bebatuan yang mengkhawatirkan dalam keadaan membusuk. Identitas mayat yang menjadi misterius terungkap oleh Kapolsek Pacet AKP Muhammad Nasir, mengatakan identitas mayat perempuan itu terungkap setelah pihak keluarganya datang ke RSUD Cimacan. Diketahui bernama Kankan Kasmina berusia 31 tahun, seorang ibu rumah tangga, warga kampung Rawa Belut RT 003 RW 003 Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 1 pekan terakhir. Dijelaskan Kapolsek Pacet, dari hasil keterangan tim dokter melakukan pemeriksaan terhadap mayat itu, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan maupun luka senjata tajam. Jenazahnya sudah dibawa oleh pihak keluarga karena pihak keluarga meminta untuk tidak dilakukan autopsi terhadap jasad tersebut. Autopsi merupakan bedah mayat yang bertujuan mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti dugaan adanya pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Bedah mayat ini dilakukan atas permintaan pihak kepolisian atau kehakiman untuk memastikan sebab kematian seseorang, apakah karena tindak pidana kriminal atau kematian alamiah, sehingga penting bagi penyidik untuk melakukan otopsi terhadap kasus-kasus tertentu di mana pelakunya tidak jelas diketahui, sebab kematian korban juga tidak diketahui.
dengan pasti. Hal ini berkaitan dengan kebenaran material dari suatu kasus juga asas yang ada pada hukum pidana itu sendiri, yaitu in dubio pro reo, yang artinya apabila ada keraguan-keraguan maka harus diputuskan yang menguntungkan terdakwa. Juga asas legalitas di mana seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang tidak dilakukannya. Pada nyatanya, penolakan itu kerap dilakukan oleh keluarga korban dengan alasan keagamaan atau adat istiadat. Dan tidak jarang pula penolakannya tersebut dikabulkan oleh penyidik sehingga terhadap korban tidak dilakukan otopsi yang mengakibatkan tidak diketahui dengan benar penyebab kematian dari korban tersebut. Padahal, dalam pasal 222 KUHP telah diatur bahwa siapapun yang menghalangi proses otopsi bisa dikenakan hukuman pidana. Namun, dalam pasal 134 KUHP ternyata penolakan keluarga secara tersirat seakan diperbolehkan karena dalam rumusan pasalnya tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai penolakan keluarga. Demikian pernyataan dibuat yang sebenar-sebenarnya tanpa adanya paksaan. Terima kasih.